Selamat berjumpa dalam Renungan Harian Provinsi MSC Indonesia edisi Selasa 26 April 2022. Bacaan kitab suci direnungkan dari Kisah Para Rasul bab 4 ayat 32 sampai 37 dan bacaan Injil dari Injil Yohanes bab 3 ayat 7 sampai 15. Secara lengkap bacaan harian ini dapat dibaca secara pribadi. Ibu Bapa, saudara-saudari terkasih, bacaan dari Kisah Para Rasul menceritakan tentang cara hidup jemaat perdana. Ciri pertama dari kumpulan orang yang telah percaya, artinya telah percaya kepada Yesus dan telah percaya juga kepada kebangkitan, adalah sehati dan sejiwa. Ciri kedua adalah saling berbagi dari apa yang dimiliki atau solidaritas. Tidak ada seorang pun yang berkekurangan di antara mereka. Semua orang yang mempunyai tanah atau rumah menjual kepunyaannya dan meletakkan hasil penjualannya itu di depan kaki rasul-rasul dan dibagi-bagikan sesuai keperluannya. Hal yang sama juga terjadi pada Yusuf yang disebut Barnabas, artinya anak penghiburan. Ia seorang Lewi dari Siprus. Tentu cara hidup seperti ini tidak dengan lurus harafiah dipraktikkan pada zaman ini. Sangat ceroboh memahami kisah jemaat perdana ini secara tekstual, padahal pesan kontekstualnya adalah kebersamaan dan solidaritas. Hidup Yesus pada masa pewartaan, kebangkitannya dan Roh Kudus menumbuhkan cara hidup sehati dan sejiwa. Hidup sehati dan sejiwa sangat mampu menyerap solidaritas di dalam komunitas perdana sesudah kebangkitan Yesus dan peristiwa turunnya Roh Kudus. Cerita Injil Yohanes pada hari ini adalah bagian dari jawaban Yesus kepada Nikodemus. Yesus menekankan soal roh yang melahirkan kembali. Roh itulah yang membawa orang pada cara hidup yang baru. Orang juga diajak memandang salib yang menyelamatkan. Kematian pada salib tidak dapat membuat Yesus tergantung selamanya di Golgota. Alam maut tidak dapat menahan kematian Yesus. Ia bangkit. Kebangkitannya membalikkan pandangan bahwa kematian melenyapkan kehidupan. Ia menunjukkan bahwa dari atas salib terbentang hidup baru yang sama sekali berbeda. Hidup baru dalam roh yang mempersatukan. Roh itulah yang diterima oleh para murid. Sampai pada titik inilah Yesus menerangkan kelahiran kembali kepada Nikodemus. Bahkan Yesus sampai mengatakan kepadanya bahwa bagaimana mungkin seorang pengajar Israel tidak mengerti soal lahir dari air dan roh. Lahir dari air dan roh itulah baptisan yang akan dialami oleh semua orang yang percaya kepada Yesus dan dianugerahi roh yang satu dan sama. Yesus menjelaskan makna kelahiran dalam kaitan peristiwa kematian dan kebangkitannya. Itulah yang tidak mudah dipahami oleh Nikodemus yang juga tetap berusaha mencerna kata-kata Yesus. Terjadi pertukaran ide antara Yesus dan Nikodemus. Nikodemus juga memberikan pernyataan mengenai Yesus.
"Rabi, kami tahu bahwa engkau datang sebagai guru yang diutus Allah, sebab tidak ada seorang pun yang dapat mengadakan tanda-tanda yang engkau adakan itu jika Allah tidak menyertainya." Pernyataan Nikodemus ini berbeda dari pandangan umum orang-orang sejaman Yesus, bahkan dari para ahli Taurat dan orang Farisi. Nikodemus menyatakan siapa Yesus dan kaitannya dengan Allah. Dengan kata lain, Yesus dipandang oleh Nikodemus bersatu dengan Bapa yang mengutusnya. Pernyataan ini memperkuat kata-kata, "Engkaulah Mesias, Anak Allah yang hidup," yang mengungkapkan Yesus dan semua yang ada di balik karyanya. Ibu bapa, saudara-saudari terkasih, apakah keyakinan yang dinyatakan oleh Nikodemus juga menjadi keyakinan banyak orang? Apakah secara pribadi, tulus dan ikhlas, orang sudah sampai atau bisa sampai pada pernyataan mengenai kuasa Yesus dan seluruh identitas hidupnya? Sebagian orang mendekati Yesus dengan kemampuannya. Sebagian mendekati Yesus dengan keterbatasannya. Sebagian lagi mendekati Yesus dalam sikap penyerahan, sekalipun mengalami bertubi-tubi penolakan dan cibiran. Komunitas umat perdana dalam Kisah Para Rasul memberikan contoh hidup dalam roh yang satu dan sama. Dan Nikodemus sebagai tokoh penting memberi gambaran bahwa orang bisa sampai pada perjumpaan dengan Yesus dengan kejujuran dan ketulusan. Semoga demikian. Amin.